Halo Sobat Nolepers dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Saya Mike, jadi kali ini saya akan membahas sebuah alur dari live action anime dengan judul 3D Kanojo. Film ini mengisahkan tentang seorang pria otaku nolep yang tanpa diduga bisa memiliki pacar seorang wanita cantik yang sangat populer. Penasaran dengan kisah pertemuan dan kelanjutan hubungan mereka? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang menyukai video saya, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar dapat menonton video terbaru saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Di scene awal digambarkan seorang pria bernama Tutsui sedang menonton anime di kamarnya. Ia terus-menerus merawatnya sendiri mengeluarkan pendapat-pendapatnya mengenai anime itu. Dan ini adalah waifunya. Ia bernama Ezumichi. Mungkin karena terlalu halu, ia sampai bisa ngobrol dengan sosok kartun tersebut. Oi, soko no ota. Nani betsu no anime ni uwaki shiteru besa? Scene pun berpindah, di mana Tutsui sedang berebut remote dengan adiknya yang bernama Udin. Lalu si Udin melempar remote itu. Tutsui pun bergegas mengambil remote tersebut. Tanpa diduga, Tutsui bertabrakan dengan ibunya. Kebetulan, ibunya sedang membawa gelas yang berisi air panas. Pada akhirnya air panas itu mengenai kaki Tutsui. Tutsui langsung kesakitan. Bukannya khawatir pada Tutsui yang kesakitan, si ayah malah khawatir pada gelas itu. Singkat cerita, Tutsui pun berangkat ke sekolah. Di tengah-tengah perjalanan, kesialan Tutsui pun berlanjut. Jalan yang akan ia lewati ternyata ditutup. Saat melihat jam, ternyata sudah jam 8 lebih. Dan HP-nya pun juga telah mati. Lalu dengan sangat ajaib ada seorang nenek tua yang minta tolong padanya. Di samping itu, ada juga seekor anak kucing di tengah jalan dan harus ditolong. Ezumichi pun berkata, tidak ada gunanya jika terlibat dalam dunia nyata. Tapi pada akhirnya Tutsui menolong nenek itu. Singkat cerita, Tutsui sampai di sekolahnya. Di sekolah itu, ia mempunyai seorang teman bernama Ito. Meskipun penampilannya agak aneh, tapi ia adalah seorang yang sangat baik. Ito sama seperti Ezumichi. Ia menyarankan Tutsui untuk tidak terlibat dalam dunia nyata dan mengajaknya untuk hidup di dua dimensi saja. Lalu datanglah seorang tim bully yang bernama Mitsuya. Ia meminta Tutsui pergi ke ruang guru untuk menggantikannya. Tutsui pun datang ke ruang guru dan meminta maaf kepada guru tersebut. Tapi guru itu kebingungan dan merasa bahwa ia tak pernah memanggilnya. Dan si guru juga memanggil seorang wanita yang akan ia hukum. Ia bernama Igarashi Iroha. Dia adalah heroin di film ini. Ya, disinilah awal pertemuan mereka dimulai. Mereka berdua pun dihukum untuk membersihkan kolam renang. Tidak jelas, di sini Tutsui terlihat marah-marah gak karuan dan terus ngerocos sendiri. Mungkin dia kurang nyaman jika berada di dekat perempuan. Selain itu, ia juga belum pernah mengobrol dengan perempuan selain keluarganya. Sesampainya di kolam, ia pun terlihat senang. Ia mengira wanita tersebut tidak datang, tapi ternyata wanita tersebut ada di sebelahnya. Tutsui pun terkejut. Wanita itu berkata, "Apakah kamu mengira aku tak akan datang? Sini alatnya." Tapi Tutsui langsung menyuruhnya pergi agar ia mengerjakannya sendiri. Pada akhirnya mereka pun berebut dan jatuh ke dalam kolam. Lalu si wanita itu kembali bertanya kepada Tutsui, "Kenapa kamu gugup? Apakah kamu pernah mengobrol dengan perempuan sebelumnya?" Tutsui pun menjawab, "Pernah, saat ini saja denganmu." Wanita itu pun terlihat tertawa dan mengatakan Tutsui adalah orang yang menarik. Lalu wanita itu berkata, "Bagaimana kalau kamu jadian denganku?" Mendengar hal itu, Tutsui pun terlihat kesal dan memaki wanita itu. Ia berkata, "Jangan berpikir dengan wajahmu itu, semua bisa berjalan menurut keinginanmu." Wanita itu pun terlihat kesal, karena selagi awal, ia hanya bercanda mengatakan jadian dengan Tutsui. Singkat cerita, si Tutsui pun curhat kepada si Ito. Tutsui berkata, "Ada seorang wanita yang mengusik hatiku, sehingga aku tak bisa menahan lisanku." Mendengar hal itu, Ito pun terkejut. Ito berkata, "Kamu harus minta maaf padanya Tutsui. Jangan meremehkan kemampuan gosip yang dimiliki cewek 3 dimensi."
Singkat cerita, ia sedang membuntuti wanita itu ke sebuah perpustakaan. Di sana terlihat wanita itu dituduh mengutil sebuah buku di tempat itu. Tutsui pun terkejut padahal ia sama sekali tidak melihat wanita itu mengutil. Lalu ia pun berkata, "Apa sih? Padahal niat gue kan cuma minta maaf. Kenapa sampai serumit ini?" Singkat cerita, Tutsui menjelaskan kepada pemilik tempat itu bahwa ia sudah membuntuti Iroha sedari awal dan ia sama sekali tidak melihat wanita itu mengutil suatu barang. Sialnya, mendengar hal tersebut, pemilik tempat itu malah ketakutan dan menelpon ke polisi. Lalu Tutsui pun berlari ke rumah. Singkat cerita, Tutsui kembali bersekolah. Seperti biasa, ia selalu berbicara sendiri. Hingga datanglah wanita itu dan berkata, "Jadianlah denganku." Mendengar hal itu, semua orang pun terkejut. Tapi Tutsui malah berkata, "Maafkan aku." Tutsui malah minta maaf atas kejadiannya sewaktu di kolam dan telah membuntuti Iroha. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Iroha, dan Iroha pun pergi. Tak lama, Tutsui pun mengejarnya sambil mengeluarkan goyangan mesranya. Ia pun berkata kepada Iroha, "Apa maksud dari kejadian itu?" Iroha pun menjelaskan, jika ia ingin menjadi kekasih Tutsui. Mendengar hal tersebut, Tutsui berlari dan kembali berbicara sendiri. Lalu Tutsui mengiyakan ajakan Iroha itu. Kemudian Iroha berkata, "Mohon bantuannya untuk setengah tahun ke depan ya." Singkat cerita, mereka mulai bersama. Perjalanan cinta mereka pun berjalan dengan baik. Hingga pada suatu hari, Tutsun berniat untuk membelikan hadiah kepada Iroha. Ia pun memutuskan untuk bekerja di sebuah taman. Tanpa diduga, Tutsui melihat Iroha sedang berjalan-jalan dengan laki-laki lain. Dan Tutsui terlihat sedih melihat itu. Tapi sebenarnya pria yang bersama Iroha adalah dokternya sendiri. Karena suatu hal, ia mempunyai dokter pribadi. Setelah kejadian tersebut, hari-hari Tutsui menjadi sangat buruk. Dan sampai di suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita otaku nolep sama seperti dirinya. Ia terlihat sedang kesusahan mengangkat sebuah tumpukan karung. Tutsui pun menghampiri dan menolong wanita tersebut. Wanita itu bernama Ayado. Karena memiliki latar belakang yang sama, akhirnya mereka berdua pun menjadi sangat akrab dan mengobrol bersama. Melihat hal itu, Iroha pun sangat kesal. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertemu. Tapi bukannya hubungan mereka membaik, tapi malah memburuk. Tutsui yang salah paham saat ia melihat Iroha dengan dokternya berjalan bersama, mengatakan bahwa, "Apa bermain-main denganku itu menyenangkan bagimu?" Iroha pun tidak mengerti apa yang dibicarakan Tutsui. Tapi Tutsui langsung bergegas pergi ke kelas. Entah apa yang ada di pikiran Tutsui, di kelas itu ia mengatakan kepada Mitsuya bahwa ia telah putus dengan Iroha. Tapi ia tak menjamin Mitsuya dapat berpacaran dengan Iroha. Mendengar hal itu, Mitsuya kesal dan langsung meninjuk wajah Tutsui. Iroha pun datang dan langsung menampar wajah Mitsuya. Di UKS, Tutsui bertemu dengan dokter pribadi Iroha. Dokter itu pun menjelaskan hubungannya dengan Iroha. Dan akhirnya dengan wajah bengkak, Mitsuya datang ke tempat Tutsui dan meminta maaf padanya. Hubungan Tutsui dan Iroha pun kembali membaik, dan Tutsui meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Tapi tanpa diduga ternyata di sana ada keluarga Tutsui. Ia melihat Tutsui sedang berada di posisi yang membuat salah paham. Tutsui pun beralih keluar. Singkat cerita, mereka berenam pun menjadi teman. Lalu mereka pergi berliburan ke suatu tempat. Pada awalnya liburan itu terlihat sangat menyenangkan, tetapi sikap Ayado yang selalu ingin dekat dengan Tutsui membuat Iroha cemburu. Hingga pada suatu malam, di saat Tutsui sedang tidur di sofa, Ayado pun menghampiri Tutsui dan memegang tangannya. Kejadian tersebut secara tidak sengaja terlihat oleh Iroha. Iroha pun terlihat kesal dan pergi keluar. Lalu Ishino datang dan membangunkan Tutsui.
Ishino berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Iroha terlihat sedih di luar?" Tutsui pun bingung, karena pada dasarnya ia juga tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Tutsui pun pergi keluar dan mencari Iroha. Adegan berpindah. Di sini diceritakan bahwa Ito sedang berbicara dengan Ayado mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Ayado pun menjelaskannya bahwa ia sangat menyukai Tutsui. Hingga pada akhirnya Ayado kembali bertemu dengan Tutsui dan mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat menyukai Tutsui. Tetapi diceritakan bahwa Ayado tidak mengatakannya secara langsung. Melalui perantara Ito, ia menyatakan perasaannya. Tapi sayang, Tutsui menolak perasaan Ayado. 俺のわがままだが、これからも友達でいてくれるか。 Tutsui pun kembali mencari Iroha. Hingga pada akhirnya ia menelepon Iroha dan mengatakan perasaan yang sesungguhnya kepadanya. 結構いろんなことできるようになった。あと笑うと可愛い。それはもう言ったから。 Lalu Tutsui pun akhirnya menemui Iroha. Sebagai permintaan maaf, ia memberikan sebuah boneka Ezomichi kepada Iroha, dan mereka pun berjumpa di tempat itu. Singkat cerita, tibalah mereka berenam pada sebuah acara Halloween. Pada awalnya acara terlihat meriah, tapi tanpa diduga disinilah akhir hubungan mereka. Di tengah-tengah acara, Iroha terlihat memegangi kepalanya. Ia pun tersadar, setengah tahun sudah berlalu, dan sudah saatnya hubungan mereka berakhir. Mereka berdua pun kembali bertemu. Lalu Iroha berkata, "Tutsui, kita sudah berpacaran selama setengah tahun kan?" Tutsui pun terkejut mendengar hal itu. Iroha menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah penyakit di otak, di mana ia harus menjalani sebuah operasi, dan tingkat keberhasilannya pun sangat sedikit. Dan kalaupun berhasil, ia akan kehilangan ingatannya. Iroha pun kembali berkata, "Tutsui, ini adalah perpisahan. Lupakanlah aku." Mendengar hal itu, air mata Tutsui pun tak terbendung dan keluar begitu saja. Ia tak percaya wanita pertama yang ia cintai pergi begitu saja. Singkat cerita, Tutsui pun beranjak dewasa. Kini ia sudah bekerja. Hari-harinya sangat sibuk, tapi ia belum bisa melupakan sosok wanita yang bernama Iroha tersebut. Hingga pada suatu hari setelah ia pulang dari kantornya, ia kembali melihat Iroha. Tutsui pun mendekatinya. Lalu ia berkata, "Hei, ini aku Tutsui." Tapi wanita tersebut malah berkata, "Maaf, saya tidak ingat." Lalu ia pergi begitu saja. Hingga datanglah seorang pria. Pria itu adalah dokter pribadinya Iroha. Ia menjelaskan Iroha sudah menjalani hari-hari yang sulit, dan ia juga telah kehilangan ingatannya. Lalu dokter itu juga mengatakan bahwa ia akan menikahinya. Hingga pada suatu hari, di saat acara pernikahan sedang berlangsung, teman-temannya datang ke tempat itu. Satu persatu mengucapkan sebilah kata selamat atas pernikahan Iroha dengan dokter itu. Hingga akhirnya, itu memberikan kado kecil berwarna merah kepada Iroha. Setelah dibuka, isinya adalah sebuah tongkat sihir milik Egomichi. Tanpa diduga, Iroha mengingat semuanya, dan ia bergegas pergi keluar untuk mencari Tutsui. Sama seperti Iroha, Tutsui juga sedang berlari menuju tempat pernikahan itu. Mereka pun bertemu dan Tutsui berkata, "Aku punya satu permintaan. Maukah dirimu sekali lagi mengulang dari awal denganku lagi?" Mereka pun berpelukan, dan begitulah akhir dari cerita ini.